Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah, obrolan pagi ini kita akan bincang-bincang tentang tema apa ya? Nah, kali ini saya akan sapa dulu nih narasumber kita di pagi hari ini, yaitu Bang Sudi Simarmata sebagai advokat muda. Selamat pagi Bang Sudi. Siap, selamat pagi Mbak Agnes. Gimana kabarnya Bang? Kabar baik, luar biasa. Semangat. Luar biasa semangatnya. Jangan tengah-tengah, kita nggak Siap. kayak di sebelah. Bang Sudi ini sebagai advokat muda ya. Advokat ini sudah berapa lama Mbak? Advokat muda baru ya. Cuman kan sebelum jadi advokat kita ada proses magang 2 tahun dulu. Jadi untuk berkecimpung di dunia hukum sekitar 2,5 tahun lah Mbak Agnes. Ada ininya dulu ya, kayak Iya. spesifikasinya dulu sebelum jadi advokat gitu. Iya, ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau kita mau jadi advokat itu ada beberapa tahapan. Yang pertama tuh pendidikan khusus profesi advokat Mbak Agnes. Jadi itu semacam pendidikan ya. Kalau kita mengikuti pendidikan ikatan dinas dan lain misalnya ada jaksa tuh ada pendidikannya dulu. Nah kita advokat ada PKPA namanya. Berapa lama tadi Bang? Sekitar 1 bulan full. Oh, ya. 1 bulan. Ya, itu tergantung dari organisasi advokatnya seperti apa teknisnya. Tetapi kalau saya dari Perhimpunan Advokat Indonesia dari Peradi, kita 1 bulan ya khusus untuk PKPA lebih kurang. Lalu kemudian ada ujian profesi advokat untuk kemudian mengukur lulus atau tidaknya ya, ukuran dari seorang advokat menempuh pendidikan tadi. Lalu ketika lulus jadi upahnya ujian profesi advokat, maka dia mengikuti penyumpahan sebagai advokat ya, tadi di ya. pengadilan tinggi. Seperti itu Mbak Susah Agnes. juga nggak sih Bang? Untuk Ya, menjadi advokat nih. dikatakan mudah, ada beberapa yang tidak lulus. Dikatakan susah kalau kita serius, karena kita kan memang juga alumni hukum ya, sesuai dengan basic kita jalani saja cukup mudah. Berarti ada yang nggak lulus ya? Ada yang Nggak tidak lulus. semuanya diluluskan gitu nggak? Iya, ya? karena kan ada ya mungkin menjawab soal tidak bisa, jadi tidak lulus. Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk jadi seorang advokat karena dia prosesnya bisa mengulang kembali. Seperti Bisa itu Mbak mengulang Agnes. ya, Iya, jadi bisa misalnya mengulang gagal. kembali. Tapi kalau untuk jadi advokatnya harus lulusan hukum atau bisa juga dari Harus jurusan lulusan lain? sarjana hukum, Mbak Harus Agnes. ya. Nah, uniknya di situ. Jadi kalau profesi-profesi hukum itu, baik advokat, jaksa, hakim, ya itu tidak bisa dari jurusan lain. Kalau kita misalnya kan, Iya, kita bisa kerja kita di bisa bank lintas ya, instansi ya, lah ya. bisa kerja di instansi lain. Tapi untuk yang ekonomi misalnya atau FISIP nih Iya, Mbak iya, Agnes iya. ya, ilmu komunikasi tidak bisa jadi advokat. Kalau mau jadi advokat harus satunya sarjana hukum sarjana seperti hukum, itu. ya. Sudah berapa lama Bang sebagai advokat? Saya dilantik baru Januari kemarin Mbak Agnes ya. Awal tahun ya? Baru awal tahun. Jadi sebagai advokat muda nih Mbak Agnes ya, Januari sampai kemudian ke ini bulan April. Tapi ya kita bersyukur bahwa proses itu tetap cukup cepat ya kita jalani. Ketika sudah disumpah di pengadilan tinggi, kita punya kantor ya kan, dan kita juga mendapatkan kepercayaan klien untuk menangani perkara. Seperti itu Mbak Agnes. Kenapa sih Bang tertarik jadi advokat? Kan banyak ya dari jurusan hukum bisa profesi lainnya bener, ya. Bener ya. Pertama ini dimulai dari bakat ya, ada talenta. Kita pribadi person to person tuh ada talentanya masing-masing. Satu sih ketika SMA saya sering lomba debat Mbak Agnes. Jadi ketika SMA sampai kuliah, tentu sebelum kuliah kan itu jadi pertimbangan ya. Saya suka lomba debat, diskusi dan lain sebagainya, sehingga saya melihat nih profesi yang bicaranya lantang, profesi yang kemudian juga mulia, profesi yang membela orang itu apa. Nah, saya punya pertimbangan salah satunya advokat. Jadi saya untuk jadi seorang advokat harus kuliah di hukum gitu loh. Jadi saya ambil fakultas hukum. Setelah di fakultas hukum juga saya nggak pilih yang lain Mbak Agnes. Ada orang bilang kenapa nggak hakim, kenapa nggak jaksa, kenapa nggak polisi dan lain sebagainya. Saya pilih advokat karena dia berposisi sebagai officium nobile Mbak Agnes. Kami ada istilah officium nobile. Dia profesi yang mulia. Dia hadir untuk membela. Nah, membela bukan untuk membela yang benar saja, bukan hanya untuk membela yang salah kata publik itu, tapi kita bicara tentang
menjamin hak-hak dari klien apakah sesuai dengan hukum acara yang berlaku atau tidak. Intinya adalah memperjuangkan keadilan ada pada diri advokat. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara jaksa, dia hadir sebagai penuntut ya. Dia untuk menegakkan hukum positif. Hakim untuk memutuskan perkara atas pertimbangan yang diajukan oleh jaksa. Nah, kita hadir sebagai pengacara untuk memberikan pembelaan kepada klien kita dalam kasus yang ditangani. Seperti itu, Mbak Agnes. Tapi kalau dukungan orang tua gimana, Bang? Waktu Abang memutuskan untuk menjadi advokat ya? Ya, kalau sampai sejauh ini sih orang tua mendukung ya, karena saya kebetulan ini dari etnik Batak, Mbak Agnes. Jadi kalau kita tuh cukup profesi yang dihormati ya sebagai pengacara, jadi orang tua cukup senang dan mendukung anaknya jadi pengacara. Cuman yang diingatkan itu jangan hati-hati saja menjalankan tugas karena ada banyak godaan dan tantangan tuh jadi pengacara. Bener. Mbak Agnes. Tapi kalau jadi pengacara Abang sendiri selama dari awal tahun ya, jadi advokat muda ini tantangannya apa sih, Bang? Jadi advokat muda, apalagi kan banyak-banyak senior juga kan ya. Satu sih kalau saya masih baru kan itu bicara tentang jam terbang. Pertama, bagaimana kemudian kita berhadapan dengan pengacara mungkin yang lebih senior. Kalau kita di ikatan kedinasan, Mbak Agnes misalnya kan ketemu dengan senior itu bicara pangkat ya. Dia pasti lebih hormat tuh junior ke senior. Nah, kita pengacara tidak. Kita lebih kepada profesionalisme. Sikap saja. Bagaimana kemudian dalam posisi pengadilan antara pengacara junior dan pengacara senior itu kita pada posisi level yang sama gitu loh. Tergantung daripada apa yang kita bela dan apa yang kita perjuangkan. Nah, ketika saya berhadapan nih dengan senior tentu kan ini bicara mental ya, Mbak Agnes. Jam terbang kita masih kurang walaupun ilmu itu bukan ditentukan oleh junior dan senior. Nah, yang kedua misalnya adalah bagaimana melakukan adaptasi ya, komunikasi dengan para aparat penegak hukum yang misalnya pangkat yang kita temui ini cukup jauh lebih tinggi ya kan, orang yang sudah berpengalaman. Tapi disitulah kemudian kita harus ambil resiko dan ambil posisi untuk melatih jam terbang kita seperti itu. Pernah kasus apa aja, Bang, yang pernah Abang tangani? Nah, kita berkantor di Jalan Soekarno-Hatta nih, Mbak Agnes, di Anggut ya kan. Ada beberapa perkara yang sudah kita tangani, tentu inisialnya kita privacy. Tetapi ada ragam ya perkara. Kalau saya di kantor itu ada perkara pidana dan perkara perdata. Nah, perdatanya ada sengketa tanah dan termasuk perceraian nih, Mbak Agnes. Seperti itu ya. Jadi masing-masing perkara ini punya pengalaman dan hal menariknya tersendiri. Baik itu pidana misalnya kalau kita berhadapan dengan penyidik kepolisian, saya ke Polda karena juga baru, tentu ada banyak hal yang harus saya persiapkan sehingga itu menjadi pacuan saya belajar lebih giat. Jadi di pidana ya? Iya, di pidana. Jadi saya sebelum turun itu saya harus pastikan bahwa nanti saya harus bayang-bayangkan pertanyaan penyidik nih ke klien saya apa, misalnya seperti itu. Lalu kemudian tindakan penyidik yang dilakukan seperti apa. Saya buka-buka tuh kitab undang-undang hukum acara pidananya seperti apa. Atau kalau kita bicara tentang sengketa tanah ya, kemarin saya dapat klien itu juga. Ini bicara tentang bagaimana keadaan di lapangan, ya kan, bertemu dengan katakanlah dalam tanda petik oknum preman yang menjaga tanah misalnya. Nah, itu gimana tuh? Iya, misalnya seperti itu ya. Kita kan punya kode etik profesi dan kita punya keyakinan bahwa kalau kita membela yang benar, kita pada posisi yang memperjuangkan keadilan ya kita akan dilindungi seperti itu. Dan yang kasus ketiga, Mbak Agnes, ini kasus perceraian. Nah, ini jadi warning nih di Kota Bengkulu. Saya banyak kasusnya melihat nih cukup tinggi ya kalau kita melihat. Nah, ada banyak ragam perkara. Saya dibilang tuh jadinya nih calon pengacara spesialis perceraian katanya. Padahal saya mau ingatkan bukan spesialis perceraian. Karena paling sering nangani kasus itu. Benar, harusnya spesialis rujuk gitu loh. Jadi kita di kantor bagaimana berusaha, tujuan kita bukan pisah gitu loh, tapi pertama kali adalah cara dia rujuk kembali. Dan ini boleh di cross check, Mbak Agnes, bahwa di pengadilan agama kasus pertama yang saya tangani itu dapat rujuk kembali di pengadilan agama. Jadi kita berhasil ya, walaupun ini campur tangan dari pengadilan juga, mediator, klien yang kita dampingi, itu perkara perdana yang kita tangani, rujuk kembali di pengadilan agama, membangun rumah tangga kembali. Ada seperti itu, Mbak Agnes. Oh, banyak sekali karena tentu kita sebagai pengacara kan bukan hanya ibu mau apa, misalnya mau cerai dan lain sebagainya, lalu kita urus proses perceraian, tidak seperti itu. Kita harus mengusahakan bagaimana klien kita berdamai lebih dulu ya.
apa kenangan-kenangan indah dulu sebelum berumah tangga seperti itu, masalahnya ini tidak terlalu serius, masih bisa dibicarakan dan lain sebagainya. Nah, posisi-posisi itu yang kita gali dari klien dan para pihak. Kalau kemudian ini tidak bisa terobati misalnya, ketika itu menjadi pilihan terbaik, maka kita masuk ke dalam ranah pengadilan seperti itu. Tapi alasan mereka kebanyakan kenapa, Bang? Kalau untuk tingkat kriminalitas tingkat dari perceraian ini tinggi ya? Ya, ada banyak ya. Misalnya ada faktor ekonomi, ketidakharmonisan ketika di tengah jalan rumah tangga, atau ada kekerasan dalam rumah tangga, atau yang juga menjadi hal viral seringkali itu adanya pihak ketiga nih Mbak Agnes seperti itu ya. Ya, pelakor ya. Iya, jadi itu jadi tantangan bagi pengacara tuh di situ. Jadi tantangan yang sekaligus menjadi hal yang seru seperti itu, Mbak Seru Agnes ya. Berarti memang untuk menjadi advokat ini ada proses menggali informasi juga menggali dari klien, informasi harus kita gali, dan pengacara harus tahu ketika kita mendapatkan permasalahan apa yang disampaikan, dia minta dibela apa, misalnya katakan tadi sengketa tanah, kita harus tahu Bapak punya surat apa sebagai alas haknya, punya sertifikat atau SKT. Lalu kita gali keterangan pihak kiri kanan batas, apakah itu tanahnya milik klien kita. Keterangan klien bisa jadi berbeda dengan fakta di lapangan. Nah, itu jadi konfirmasi kita kepada klien kita seperti apa duduk perkaranya. Karena sebelum kita masuk dalam ranah pengadilan, case itu harus clear, kita ketahui duduknya seperti apa, seperti itu. Pernah nggak sih ada yang request, Bang, sebenarnya aku nih begini, tapi aku pengennya begini gitu, berbeda dari fakta sebenarnya? Iya, gitu. pasti banyak ya, tapi disitulah tujuan kita, karena mau tidak mau kita harus memberikan keterangan bahwa klien akan diperhadapkan dengan penyidik nanti, baik di kepolisian, di kejaksaan, misalnya kalau dia ranah pidana, sampai kemudian di hakim. Nah, itu ada konfrontasi, ada konfirmasi berulang-ulang, sehingga kita harus pastikan bahwa jangan sampai nanti klien kita terjebak sendiri dengan statementnya. Makanya kita punya kode etik nih Mbak Agnes. Jadi kalau misalnya bagaimana Bang, ada klien yang berbohong dengan pengacaranya, saya selalu bertugas dengan apa keterangan yang diberikan oleh klien kepada kita. Tahu nggak sih Bang, kalau misalnya pengacara tuh kliennya berbohong? Iya, makanya kalau kita ragu-ragu, misalnya dia tidak mau misalnya terbuka, kita akan lakukan pendekatan lain ya, misalnya dengan wawancara oleh pengacara lain yang dari tim kita untuk menggali informasinya, apakah informasi itu sama atau tidak. Tapi pada akhirnya dia harus menuliskan Mbak Agnes ya, sebagai pertanggungjawaban kita dalam bentuk kronologi perkara. Nah, kronologi perkara itu yang dituliskan lalu kemudian ditandatangani. Itu adalah bentuk legalitas hukum yang kita pegang sebagai pengacara. Jadi kalau misalnya nanti klien berbohong di pengadilan, lalu kita mengatakan sesuai dengan yang disampaikan klien, klien hanya berbatas pada bertanggung jawab yang disampaikan klien di surat kuasa kita, seperti itu. Jadi kita terbebas dari permasalahan hukum. Jadi kita bukan membela kebohongannya, tapi kita membela keterangan yang disampaikan menurut dia benar kepada kita. Meskipun itu berbohong misalnya. Ya, tapi harusnya pengacara mampu menggali itu untuk benar, seperti itu, keterangan itu benar. Tapi kalau kemudian itu terjadi, kita sudah mengantisipasi dengan kronologi perkara yang ditandatangani oleh klien kita. Kan Mbak Agnes pernah ya melihat ada kasus di nasional yang kemarin rame. Terus pengacaranya ditanya salah stasiun TV, Masnya pernah wawancara nggak? Pernah ketemu saja tidak gitu loh. Nah, itu hal-hal yang perlu diantisipasi oleh pengacara seperti itu, Mbak Agnes. Berarti memang kalau jadi profesi pengacara ini termasuk susah Bang atau asik kalau dari pandangan Abang sendiri? Ya, tergantung talenta dan panggilan jiwa ya. Kalau saya sih asik-asik aja. Seperti itu. Ya. Kalau sejauh ini asik-asik aja. Sejauh ini asik-asik aja. Berarti sudah banyak kasus yang sudah Abang tangani saat ini nih ya. Kalau dikatakan banyak tuh dibanding yang lain belum seberapa. Tetapi pengalaman-pengalaman itu sudah cukup jadi modal bagi kita untuk terbang ke yang kasus lebih tinggi lah. Seperti Bang itu. Sudi, kita tahan dulu. Nanti akan kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu peduli wong cilik. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.